Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita memberi sama orang, tapi kita merasa nggak ikhlas, nah itu udah pasti nggak berpahala. Tapi kalau kita memberi itu nggak ikhlasnya itu karena terpaksa, itu tetap berpahala. Ibu pernah nggak memberi sesuatu tapi nggak ikhlas? Ya, tergantung ini sih ya, tapi kalau saya sih ikhlas-ikhlas aja karena menurut kita itu ya semampunya kita untuk memberikan. Tapi kan kadang-kadang sikap manusia itu kan beda-beda nih. Ada yang mungkin malu, oh karena ini malu nih, saya kasih. Tapi kalau saya sih menurut saya kemampuan saya walaupun sedikit ya kasih aja. Kalau emangnya kita emang ada niat, berarti kan harta kita itu ada yang untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi kalau saat ada yang datang, ya kita walaupun ya menurut kemampuan kita aja, karena ada yang 1.000 ya 1.000, ada kasih gopek gitu. Tapi ya kalau emang nggak mau ngasih ya maaf aja gitu, minta maaf lah, kalau jangan tidak boleh menghardik aja. Nah, kita itu nggak boleh membuat orang memberi karena nggak ikhlas. Mama tadi, itu si Agus nih, kalau dimintain duit kan pelit nih, udah mintain duitnya di depan orang aja, di depan pacarnya atau di depan istrinya, terus dia malu pasti ngasih. Nah itu nggak boleh. Oh jadi punya niat sendiri. Iya, jadi kalau kita membuat orang malu sehingga dia memberi, itu nggak boleh. Jadi uangnya harus dikembaliin karena dia memberinya karena malu. Itu jadi terpaksa, memberinya karena terpaksa. Tapi yang dikasihnya nggak ngerasa, bagaimana tuh dia? Ya dia itu sengaja apa nggak sengaja, niatnya sengaja apa enggak kan, gitu. Iya, kalau tadi kan dia itu emang sengaja dia mau membuat malu supaya dikasih. Karena dia suka pelit, terus mintanya sengaja di depan orang biar dikasih. Nah itu punya niat beda lagi. Itu nggak boleh. Jadi itu nggak sah. Kenapa? Karena dia sebenarnya nggak mau memberi. Jadi dia tuh jadi nggak ikhlas. Nah begitu. Jadi uangnya harus dikembali lagi gitu. Nah jadi kalau kita memberi sedekah, sama juga orang sama memberikan maaf, itu juga begitu. Jadi kita memberi sedekah, memberi maaf itu sama juga sedekah. Seperti kita misalnya kita salah sama orang, kita mau minta maaf, itu kita nggak boleh supaya dimaafin nih, minta maafnya di depan istrinya atau di depan suaminya supaya dia malu, pasti kan dia maafin, atau di depan orang. Nah itu nggak boleh. Itu meskipun dia memberikan maaf, itu tetap nggak sah. Itu kenapa? Karena itu apa namanya, modus gitu, apa sih namanya, ada niat nggak ada tulus ikhlasnya, nggak ada ketulusannya ya. Nah niatnya begitu. Jadi karena ada maunya itu, berarti kan nggak boleh ya. Artinya dia nggak berniat memberikan harta atau memberikan maaf itu atas kemauan sendiri dengan cara ikhlas gitu. Nah kecuali kalau kita emang memohon gitu, memohon bukan dengan sengaja membuat malu, nah itu nggak apa-apa begitu. Tapi kalau kita misalnya emang sengaja membuat malu, nah itu nggak boleh. Itu ada telepon ya? Nah terus sebenarnya ikhlas itu kayak gimana sih definisinya? Nah ibu, definisi ikhlas apa? Kalau ikhlas menurut ibu gimana? Ikhlas? Iya. Ikhlas mah kita merasa kewajiban kita aja, kita kan ya memberi
seikhlasnya aja gitu, ikhlas karena Allah kan, enggak minta ridhonya Allah, jadi kita melaksanakan kewajiban, tapi kita ininya aja. Jadi kalau ini lepas ya, jadi ngasih ya lepasin aja, jangan diingat-ingat. Ibarat kita makan pasti ada yang kok sampahnya kita buang, semuanya kan pasti nggak semuanya dimakan. Jadi kita itu ibarat sedekah itu kan buang sampah gitu. Jadi kalau namanya udah dikasih ya udah jangan diinget-inget, sama aja kita buang sampah, sampahnya nggak bakalan kita ambil lagi kan, ya udah lepasin gitu. Jadi kalau kita itu ikhlas itu harus karena Allah, ikhlas itu. Jadi kalau kita sedekah atau nyumbang atau beribadah itu nggak karena apa-apa, itu malah salah. Misalnya gue mau nyumbang nyumbang pesantren atau menyumbang anak yatim 2 juta, terus gue sih nyumbang nih ikhlas nih 2 juta, bukan karena gue pengen dibilang dermawan, bukan karena gue disuruh ustadz, bukan juga karena Allah, gue semata-mata murni gue kasih enggak tanpa pamrih. Nah itu ikhlas apa enggak? Ya nggak tanpa pamrih, ya karena niat. Nah itu ikhlas apa enggak? Ya ikhlas. Bukan juga karena Allah. Bukan juga karena Allah. Ya kan mungkin gini, dia ngasih nih, oh itu kok lagi sedang bangun nih anak, buat bangunan orang ini anak yatim. Terus yaudah kita punya uang lebih, yaudah kasihin aja. Nah kasihin, nah udah gitu aja kasih, tapi kita nggak perlu ingat-ingat lagi. Saya udah kasihin ya, saya mau aturan pakai ini tadi kok dikasih. Nah itu berarti nggak ikhlas. Kalau kita udah ngasih ya udah, kita nggak diinget-inget lagi. Nah kalau kita beribadah atau bersedekah itu harus karena Allah. Karena kalau nggak karena Allah, meskipun kita nggak karena apa-apa nih, nggak karena pengen dibilang dermawan, nggak karena malu, nggak karena ustadz, termasuk juga nggak karena Allah, itu malah bukan ikhlas. Karena ikhlas itu harus karena Allah. Karena kita ibadah kita itu kalau nggak karena Allah nggak diterima ibadah. Jadi kalau ibadah, misalnya, gue mau sholat nih, mau sholat, iya, lu sholat kenapa? Karena disuruh, dipaksa? Bukan, gue sholat sih kemauan gue sendiri, bukan karena dipaksa. Bukan karena dipaksa, bukan karena pengen dibilang orang soleh, juga bukan karena Allah. Gue pokoknya sholat aja gue. Nah itu namanya enggak ikhlas itu. Ikhlas itu harus karena Allah. Misalnya gue sholat bukan karena bukan karena paksaan, bukan karena pengen dibilang alim, tapi gue sholat semata-mata karena Allah. Nah itu baru ikhlas itu. Jadi karena Allah tetap kita jalankan kewajiban. Jadi karena emang udah kewajiban kita melaksanakannya kan. Jadi ikhlas itu bukan karena tanpa siapa-siapa, tapi ikhlas itu hanya karena Allah semata-mata, bukan karena yang lain. Nah itu jadi kadang-kadang orang mikirnya tuh ikhlas tuh enggak karena siapa-siapa, bukan juga karena Allah. Itu salah. Jadi ikhlas itu harus karena Allah. Ibu kalau karena Allah itu jadi ikhlasnya itu nggak perlu disebutin. Jadi kita ikhlas belum mulutnya dong, berarti kadang-kadang ikhlas, tapi kadang-kadang hatinya beda. Nah itu kalau emang kita ikhlas ya udah jangan disebut-sebut lagi gitu kali. Nah sekarang bagaimana sih beribadah karena Allah itu? Nah ibu kalau beribadah karena Allah apa karena bukan? Ya karena Allah, karena melaksanakan kewajiban. Karena kita udah maksudnya kita harus menjalankan ibadah, makhluk waktunya sholat, ya udah kita sholat laksanakan. Ya karena bukan karena disuruh itu, kecuali masih anak bocah-bocah kan masih disuruh, jadi untuk belajar biar melaksanakan kewajibannya. Kalau kita udah tua, ngapain kita harus segera melaksanakan? Kita kan dengan kesadaran sendiri kita laksanakan kewajiban. Nah jadi kalau kita itu beribadah karena Allah, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah itu. Misalnya, gue mau sholat nih, gue mau beribadah karena Allah, tapi gue nggak mau ikut aturan Allah. Nah itu nggak boleh tuh. Jadi kalau beribadah kita karena
mengikuti peraturan Allah. Misalnya sholat, aturnya apa? Oh, wudhu dulu. Ya wudhu dulu. Jangan, gue sholat gue. Udah wudhu belum? Gue mau sholat aja. Nah itu nggak ngikutin aturan Allah. Ikutin aturan Allah. Sholat berarti wudhu dulu. Nah, ada orang bilang gini, Bu. Sholat itu kalau nggak tahu artinya sama juga munafik. Katanya begitu. Ada tuh Ustadz bilang gitu. Ya tapi kan kita kalau namanya maunya nih pemula, yang penting kita melaksanakan kewajiban kan sambil berjalan sambil belajar gitu. Jadi kan nggak langsung sekaligus. Sholat itu meskipun nggak tahu artinya bukan munafik. Ya enggak, kita kan melaksanakan kewajiban udah tahu, tapi kadang kan kita belum, kadang-kadang masih ingat dunia. Jadi begini, Bu, munafik itu ciri-cirinya ada 3. Kalau berkata berdusta, kalau dipercaya hianat, kalau diberi amanah nggak ditepatin. Iya, kalau janji nggak ditepatin, kalau diberi amanah hianat, kalau berkata berdusta. Nah itu. Nah, berkata berdusta. Kalau berkata suka bohong. Nah, Ibu suka bohong nggak? Ya enggak lah. Nah, ya nggak boleh itu. Kalau suka bohong itu namanya salah satu ciri-ciri munafik, kagak boleh. Kalau janji ditepati. Ibu ditepati nggak janji? Janji nggak janji. Saya nggak berani janji. Nggak mau janji? Ya nggak berani. Cuma kalau ini berangkat nih jam di toko saya jam 8 masuknya. Ya kita nggak mampu nih tenaganya. Soalnya kita dari malam sampai pagi kita harus, kalau kuat nyuci dulu, nyapu-nyapu di rumah. Nah, makanya kadang-kadang siang sampai jam 9, harusnya waktunya jam 8 masuk, tapi jam 9. Terus kadang-kadang udah ngantuk banget, pagi tidur dulu. Jadi kadang-kadang kesiangan. Jadi belum bisa tepatin. Ada orang bilang jangan berjanji kalau nggak ditepati. Nah, ya nggak berani janji dong. Harus insya Allah. Ya. Terus kalau dipercaya, kalau ibu misalnya dipercaya, hianat apa enggak? Ya percaya gitu, melaksanakan gimana? Percaya itu kita harus tepatin. Harus amanah. Amanah, oh iya amanah. Berarti kalau ibu nyebutnya salah nih, tapi kita bisa menjalankan, tapi mengungkapkannya salah. Berarti kalau ibu tuh menepati janji, amanah, nggak berdusta, itu berarti ibu nggak punya ciri orang munafik. Nah itu, nggak punya ciri orang munafik. Nah sekarang apakah orang kalau sholat nggak tahu artinya itu punya ciri orang munafik? Oh ternyata enggak. Orang itu, jadi orang yang sholat nggak tahu artinya kan bahasa Arab ya. Nah dianggap sama Ustadz itu katanya itu sholat itu kan artinya dia tuh berjanji sama Allah, tapi dia bicara nggak paham apa yang dia omongin, sehingga dianggapnya berdusta, sehingga dianggapnya munafik. Padahal bukan. Jadi sholat itu emang diwajibkan membaca itu, baik dia itu paham artinya atau enggak. Nah kalau emang orang belum paham artinya karena bukan orang Arab, itu nggak apa-apa, itu tetap wajib kita membaca itu. Jadi bukan berarti kita sengaja mau berbohong, bukan. Kalau orang munafik itu kan dia tuh sengaja berbohong, sengaja berkhianat, sengaja itu. Kalau orang sholat enggak sengaja, dia tuh kewajiban. Jadi dia tuh bukan munafik, bukan. Nah jadi kalau ada Ustadz bilang itu orang sholat munafik, itu Ustadz itu nggak benar, itu nggak benar Ustadz itu. Nah jadi kita itu sholat kewajiban kita jalanin, kalau bisa ya kita belajar artinya supaya kita paham. Itu supaya kita paham. Ibu paham artinya sholat apa enggak? Baca-bacanya udah tahu artinya? Enggak Enggak apa-apa.
nggak apa-apa. Karena nggak tahu arti sholat itu nggak membatalkan sholat. Nggak apa-apa nggak tahu artinya. Nah, kalau misalnya nggak tahu artinya sambil dipelajarin satu kata itu lama-lama satu sholat paham. Tapi kalau misalnya nggak tahu nggak apa-apa, emang wajar. Kenapa? Karena kita bukan orang Arab. Di mana-mana juga begitu. Orang Indonesia emang nggak bisa bahasa Arab. Orang yang bisa bahasa Arab ya cuma orang Arab. Orang Cina misalnya, dia sholat belum tentu juga tahu artinya. Nah, Ya, kalau orang Indonesia ya belajar dulu emang. ya sambil dipelajarin. Ada aku kursus sendiri kalau emang mau niat belajar. Nah, jadi itu sholat itu nggak apa-apa nggak tahu artinya, tetap sah dan tetap berpahala. Karena jangankan sholat ya, kita itu kalau baca Al-Quran dengan terbata-bata, dengan kita nggak bisa baca Quran salah-salah, itu nggak berdosa. Karena ada niat mau baca. Malah pahalanya didobel. Pahalanya dulu kenapa? Karena dia baca Quran dengan susah payah. Nah itu, jadi bukan berarti orang baca Quran salah nih, dosa lu baca Quran, baca kagak lancar tuh kagak usah baca lu. Nah itu nggak boleh begitu. Kalau ada niat, kalau baca ada belum usaha. Iya, kalau baca belum lancar, malah tetap dikasih pahala 2. Itu pahalanya 2. Kenapa? Dia berusaha susah payah. Itu. Jadi sholat itu kalau ada Ustadz bilang bahwa orang sholat nggak tahu artinya sama apa itu nggak benar itu Ustadznya. Itu Ustadz nggak benar. Nah, terus ikhlas. Jadi tadi kan ikhlas itu kita memberi atau beribadah hanya karena Iya, Mbak. Iya. Ayo udah begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.